Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang kamu ketahui mengenai teks eksplanasi? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Di sini teks eksplanasi yaitu fenomena alam atau sosial. Contoh untuk fenomena alam yaitu kebakaran hutan. Contoh untuk yang sosial yaitu unjuk rasa. Jadi dari contoh di atas bisa disimpulkan mengenai pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa dan bagaimana kebakaran hutan itu bisa terjadi, dan yang kedua, mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu terjadi. Masih banyak lagi contoh fenomena alam yang kalian ketahui, atau misalnya yang sedang marak terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Dapat disimpulkan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa COVID-19 cepat sekali menyebar di seluruh dunia. Yang kedua, bagaimana COVID-19 menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lainnya. Tujuan teks eksplanasi. Di sini tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta atau faktual. Nah, sekarang manfaat teks eksplanasi. Manfaat teks eksplanasi di sini ada 3 manfaat yang bisa kalian ketahui. Ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ciri-cirinya ada 4. Silakan kalian baca dengan seksama ya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum di sini dijelaskan berisi gambaran secara umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Pernyataan umum biasanya terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena alam, mengapa dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Sedangkan deretan penjelas berisi penjelasan lebih detail tentang proses, mengapa dan bagaimana fenomena tersebut biasanya terjadi. Deretan penjelas biasanya terdiri lebih dari 1 paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Sekarang yang ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Interpretasi biasanya juga berupa pandangan penulis dan berada di akhir paragraf. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan istilah. Dan yang kelima, pemakaian kalimat pasif. Contoh teks eksplanasi. Contohnya yaitu tanah longsor.
Pernyataan umumnya bisa kalian baca dan kalian perhatikan dengan baik ya. Deretan penjelas. Untuk deretan penjelas dari contoh tanah longsor bisa kalian baca dan kalian pahami melalui teks ini ya. Dan yang terakhir yaitu interpretasi. Untuk interpretasi bisa kalian baca dan kalian cermati dari paragraf berikut ini. Kesimpulan. Sebenarnya teks eksplanasi sering kita jumpai di sekitar kita. Hampir semua orang pernah membaca atau melihat langsung tentang proses suatu kejadian fenomena alam, misalnya bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Jadi, sebuah teks dikatakan termasuk jenis teks eksplanasi jika isi teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam atau sosial, ilmu pengetahuan dan budaya itu terjadi. Sekian pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Jika memang ada yang belum kalian pahami atau belum kalian mengerti, boleh nanti ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Jadi akan kita bahas di sana. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi